Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat anugerahnya kepada kita semuanya. Di antaranya pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk hadir di masjid ini dalam upaya berusaha untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita tentang Islam, dengan harapan kualitas keilmuan itu akan menjadi jalan untuk meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pembahasan pada pengajian pekan ketiga membahas tentang cabang-cabang iman yang jumlahnya ada 69. Dan yang sudah dibahas adalah belum satu pun, Pak. Kita masih menyampaikan pengantar, karena cabang iman nomor 1 sampai 6 ini disebut dengan rukun iman. Nah, rukun iman yang 6 ini dipelajari dalam sebuah ilmu namanya ilmu akidah. Jadi kita masih menyampaikan pengantar ilmu akidah. Pada pertemuan bulan lalu kita sudah menjelaskan tentang hajatul insan ila din, kebutuhan manusia terhadap agama, dan tidak akan ulang lagi. Kalau diulang tidak akan tamat-tamat. Nah, pada pertemuan yang berikutnya sekarang ini kita akan menjelaskan pertama tentang makna akidah, yang kedua tentang sumber akidah, Pak. Dua pokok bahasan. Nah, akidah itu bahasa Arab, dari bahasa Arab, dari kata al-aqdu. Jadi ain qaf dal, alif lam depannya di al-aqdu. Jadi al-aqidah asluhu al-aqdu. Akidah itu asal katanya al-aqdu. Nah, kalau kita mengacu kepada kamus bahasa Arab, misalkan dalam kamus Misbahul Munir dijelaskan makna akidah lugawiyan, Pak. Makna akidah secara etimologi atau secara bahasa. Ada empat makna akidah secara bahasa. Yang pertama disebutkan dalam kamus itu, jadi akidah itu adalah, pertama adalah ma yadinu bihil insanu hakon kana au batilan. Jadi akidah itu adalah keyakinan yang dianut oleh seseorang, benar ataupun salah. Jadi akidah itu keyakinan, kepercayaan. Jadi kalau ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang keyakinan atau kepercayaan di dalam Islam, Pak. Jadi makna pertama adalah akidah itu keyakinan manusia, ya, baik benar maupun salah. Jadi akidah itu ada yang benar, ada yang salah, Pak. Akidah yang benar tentu akidah yang bersumber dari wahyu. Sedangkan akidah yang salah itu akidah yang bersumber dari ro'yu, Pak. Ro'yu saja, itu akal pikiran, pendapat, gagasan. Nah, itu akidah yang pertama. Makna yang kedua, akidah dalam makna yang kedua adalah rabtu syai'in
bil kuwah. Kita gunakan terjemah bebas, itu ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat yang mengikat orang untuk percaya, itu akidah secara bahasa, ikatan yang kuat. Kemudian makna yang ketiga adalah ta'kidul azmi wal ahdi. Makna akidah secara bahasa yang ketiga adalah tekad dan janji yang teguh. Ya, teguh, kokoh, kuat sama aja. Tekad dan janji yang teguh. Ta'kidul azmi wal ahdi. Itu makna yang ketiga. Dan ya, makna yang keempat, akidah dari kata al-aqdu artinya mulazamatu syai', menetapi sesuatu tanpa meninggalkannya. Jadi akidah itu ditetapi Pak oleh manusia, dipegang teguh tanpa dilepaskan. Itu makna yang keempat. Nah, keempat makna ini saling berkaitan hadirin. Nah, kalau kita lihat makna akidah secara bahasa yang empat ini, kita akan mendapatkan empat kesimpulan ya, empat kesimpulan penting terkait akidah. Pertama gini, akidah sebagai keyakinan manusia itu ada yang benar, ada yang salah, jelas Pak. Ada yang benar, ada yang salah. Tentu kita harus memegang akidah yang benar, bukan memegang akidah yang salah. Nah, akidah yang benar itu akidah yang berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan hadis sahih Pak. Sedangkan akidah yang salah itu akidah keyakinan yang hanya berdasarkan kepada rohyu saja, kepada pemikiran akal manusia. Nah, akal pemikiran manusia itu boleh kita gunakan, bahkan setiap orang kan berpikir, tetapi hasil pemikiran akal manusia itu tidak boleh menganulir, membatalkan atau menghilangkan pemikiran yang mengacu kepada wahyu. Jadi wahyu nomor satu, wahyu nomor dua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah itu ikatan yang kuat, maka ketika seseorang memiliki akidah, maka dia akan memegangnya dengan kuat dan tidak mungkin dia akan melepaskannya. Tidak mudah untuk mengubah akidah seseorang, walaupun salah akidah itu. Tidak mudah untuk mengganti akidah seseorang, walaupun yang salah dengan yang benar. Makanya untuk mengubah akidah yang salah ke yang benar itu, ini dibutuhkan cara-cara yang tepat, pendekatan-pendekatan yang sangat meyakinkan. Dan kalau kita mengacu Al-Quran, surat An-Nahl 125, itu disebutkan untuk mengubah akidah yang salah, yang sudah berurat akar dalam keyakinan manusia, yang salah, itu dibutuhkan 3 metode. Metode pertama adalah dengan hikmah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah. Yang ketiga dengan mujadalah bilati hiya ahsan. Ini surat An-Nahl 125. Yang lengkapnya berbunyi wad'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jadi kepada jalan Tuhanmu artinya memiliki akidah yang benar. Ajaklah manusia agar berakidah yang benar, akidah Islamiyah yang berdasarkan wahyu. Dengan cara apa? Tidak sembarangan, tidak dengan paksaan, tapi bil hikmah, dengan hikmah. Nah, hikmah itu dengan ilmu yang benar. Jadi dengan ilmu yang benar, jangan ilmu yang salah. Yang kedua adalah metodenya adalah wal mau'izatil hasanah, dengan metode mau'izah hasanah, dengan pelajaran yang baik. Jadi pelajaran disampaikan dengan cara yang baik ya, yang baik, yang bijaksana, yang menyentuh akal dan perasaan. Kemudian dengan santun, sopan, mengajak bukan mengejek, Pak. Merangkul bukan memukul, membina bukan menghina.
Kalau dibina sulit, dibinasakan, oh tidak Pak, jangan ya. Jadi merangkul, jangan memukul, membina, jangan menghina, kemudian mengajak, jangan mengejek Pak. Itu pelajaran yang baik, metode yang kedua. Yang ketiga, nah ini kalau orang itu sulit diajak, bahkan melawan, mendebat, membantah, silakan kita mengadakan dialog, diskusi atau debat, boleh Pak. Tapi bagaimana? Mujadalah wajadilhum bilati ya asad. Mujadalah dengan cara yang baik. Mujadalah itu artinya berdebat, berdiskusi, dialog, tetap dengan cara yang baik. Kita sering Pak melihat di rekaman-rekaman video Pak tentang dialog, diskusi, debat antar umat Islam dengan umat lain, dengan umat Nasrani biasanya. Itu umat Islam lewat para ulama kita, para ustadz kita itu menyampaikan dengan benar Pak, dengan hikmah, ilmu yang benar, ada acuannya, kemudian dengan cara yang baik, dengan debat yang santun, dan ternyata pihak lawan justru yang tidak bisa menggunakan metode yang benar, karena mungkin mereka tersudut Pak, salah akidahnya. Nah ini hadirin, tentu saja dengan 3 metode ini tidak menjamin orang itu akan mengikuti akidah kita Pak. Terbukti dalam rekaman video itu para pendeta, para pastor, tokoh agama lain ketika tersudut dalam adu argumen, mereka hanya bisa marah-marah atau bertahan secara membabi buta Pak, dan tidak mau mereka menerima. Kalau menerima masuk Islam. Nah ini hanya metode saja yang dianjurkan oleh Al-Quran. Jadi sekali lagi Pak, ketika orang memiliki akidah yang kuat itu wajar, karena akidah itu ikatan yang kuat yang sulit untuk diubah. Itu yang kedua Pak ya. Yang ketiga, tadi disebutkan akidah itu adalah tekad dan janji yang teguh. Nah, ketika orang memiliki akidah benar ataupun salah, itu akan berusaha bertekad yang kuat, berjanji yang kokoh untuk memperjuangkan apa yang diyakininya Pak. Jadi memperjuangkan akidah ini merupakan ya naluri manusia, walaupun akidahnya salah. Orang Islam akan memperjuangkan akidah Islamnya, orang Nasrani akan memperjuangkan akidah Nasraninya, orang Hindu, Buddha juga sama, bahkan orang-orang ateis sekalipun mereka memperjuangkan akidah ateisnya Pak, walaupun keliru. Nah kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 76. Ini saya tidak mengada-ngada Pak, ada keterangannya dari wahyu, dari Quran. Dalam An-Nisa 76 Allah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. An-Nisa ayat 76. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berjuang di jalan taghut. Orang Islam memiliki akidah yang benar, orang kafir memiliki akidah yang salah, tapi dua-duanya berjuang. Umat Islam memperjuangkan akidahnya yang benar di jalan Allah Pak. Orang-orang kafir memperjuangkan akidahnya yang salah di jalan apa? Jalan taghut Pak. Taghut itu apa? Ma'ubida min dunillah Pak. Taghut itu adalah sembahan selain Allah. Taghut, berhala, pemimpin yang zalim, atau apapun ya yang dituhankan oleh manusia, itulah taghut Pak. Nah jadi ini fakta yang ketiga, kalau orang itu punya akidah, dia akan memperjuangkan meskipun salah Pak, dengan berbagai cara. Nah kemudian yang berikut, yang keempat mungkin Pak ya. Yang keempat, nah ini penting juga, yang keempat itu kesamaan akidah merupakan ikatan yang paling kuat untuk mempersatukan manusia. Ini saya pernah membaca Pak teori dalam sosiologi. Manusia itu dalam masyarakat bisa bersatu, bergabung kalau punya kesamaan. Ya, pertama kesamaan suku lah.
Orang Sunda akan mudah bergabung dengan orang Sunda lagi, Pak. Karena sama-sama suku Sunda. Orang Jawa akan mudah dengan orang Jawa lagi, sama-sama suku Jawa. Yang sukunya Romehen juga Pak dengan suku Romehen lagi. Sama-sama suku kan, ikatan kesukuan. Yang kedua adalah ikatan bahasa. Orang yang bahasanya sama cenderung akan mudah bergabung dengan yang sama lagi bahasanya. Yang ketiga ada ikatan apa? Ikatan hobi, misalkan ikatan hobi. Orang yang hobinya mancing, Pak, akan mudah bersahabat dengan orang yang suka mancing lagi. Walaupun mancing dalam kekeruhan, Pak. Memancing keributan juga termasuk ya. Orang yang hobinya badminton itu akan mudah bergabung dengan yang suka badminton lagi. Orang yang suka kepada Persib, Pak, akan mudah bersahabat dengan pendukung Persib lagi. Ini contoh. Tapi, nah ini yang sering dilupakan, ikatan yang paling kuat mempersatukan manusia, ikatan akidah, Pak. Ikatan akidah itu yang paling kuat. Nah, sehingga orang yang seakidah itu akan mudah bergabung. Dan orang yang beda akidah sulit untuk disatukan. Bagikan air dengan minyak, beda akidah. Nah, apa keterangannya? Lewat Quran aja. At-Taubah 71 nih, dalilnya At-Taubah 71. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya'u ba'din. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya, wali itu bisa penolong, bisa pelindung, bisa teman akrab, bisa pemimpin. Artinya orang beriman dengan orang beriman lagi itu akan cenderung saling melindungi, saling menolong, saling membela, Pak. Kenapa? Karena ada kesamaan akidah yang ikatannya lebih kuat daripada ikatan-ikatan yang lain. Nah, sama juga orang kafir, surat Al-Anfal 73, Pak. Allah mengatakan walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Mereka itu saling menolong, saling membela, saling melindungi, saling mengasihi. Sama-sama kafir, Pak. Walaupun sama-sama keliru, tapi karena sama jadi ikatannya kuat. Nah, itu hadirin yang tepat. Makanya hadirin dalam sejarah Islam di negara kita dalam bidang politik, bidang politik ya, itu tahun 40-an ya, menjelang kemerdekaan sampai dengan merdeka itu di negara kita ada sebuah partai, Pak, yang berasaskan akidah Islam, namanya itu Masyumi, Pak. Itu ternyata pendukungnya luar biasa. Pokoknya umat Islam yang taat, umat Islam yang kokoh akidahnya cenderung bergabung dengan partai Masyumi. Tapi kalau orang-orang lain apa yang tidak seakidah tidak bergabung karena akidahnya beda. Nah, tapi sayang hadirin ketika menjelang pemilu tahun 55, ini sebagian elit partai Masyumi itu bersengketa dengan elit yang lain sehingga sebagian keluar kan, Pak, membuat partai baru. Ini yang menarik, akidahnya sama. Entah beda apanya nih. Ternyata sama akidah, cuma beda sebagian ibadahnya beda, Pak. Nah, ternyata orang-orang di Masyumi itu ada yang keluar membuat partai baru. Namanya Partai Nahdlatul Ulama, Pak. Ada dua, Masyumi NU, Pak. Itu tahun 55. Nah, itu ketika pemilu dilaksanakan, katanya pemilu yang paling bersih, paling demokratis, Pak. Tahun 55 itu. Pemenangnya siapa, Pak? PNI, Pak, partainya Bung Karno. Kedua siapa, Pak? Masyumi. Ketiga NU. Keempat PKI. PKI ikut pemilu, Pak. Keempat, juara keempat. Nah, ternyata kalau digabungkan, Pak, digabungkan suara Masyumi dan NU, digabungkan itu bisa mengalahkan PNI dan PKI, Pak. Cuman karena berpisah, jadi yang menang tuh partai PNI, Pak. Saya kadang-kadang suka berandai-andai, andaikan tidak berpisah NU dari Masyumi,
seandainya mereka itu bergabung dengan ikatan akidah yang sama, akidah Islam, maka umat Islam akan menjadi pemenang dalam pemilu, dalam politik. Maka sepanjang sejarah sampai hari ini tidak pernah umat Islam itu menang, Pak. Bahkan semakin merosot, Pak. Sampai masyarakat pun tidak percaya lagi, Pak. Apa bedanya dengan partai yang biasa, sama aja, sehingga umat Islam banyak yang meninggalkan. Kenapa? Karena trauma. Tiba heula ge cenah tidak pernah bersatu, berpisah terus, Pak. Bersatu hibar satu-satu, berkawetan, berkakulon, Pak. Hibar satu-satu, bersatu. Ini hadirin. Mestinya mah kesamaan akidah itu merupakan ikatan yang paling kuat untuk mempersatukan manusia. Jadi untuk menyatukan umat Islam itu akidah harus apa? Bukan tumpeng, Pak ya. Menyatukan itu mah mendaharkan tumpeng. Kalau menyatukan itu akidah, Pak, ikatan yang paling kuat. Yang kelima hadirin, sebagai konsekuensi dari akidah itu yang kelima, konflik antara manusia karena beda akidah adalah konflik yang paling dahsyat dan paling lama di atas bumi ini. Konflik, Pak, peperangan, benturan antar umat manusia itu karena akidah, Pak. Bapak Ibu, Pak, ibunya nggak ada ya, Bapak-bapak kalau melihat sejarah ya tentang penjajahan, Pak, imperialisme. Ini fakta, walaupun pahit, Pak, saya sampaikan aja. Siapa yang menjajah, Pak? Dan siapa yang dijajah, Pak? Penjajah, kolonial, imperialis adalah orang-orang barat yang non-muslim, akidahnya non-muslim kan? Siapa yang dijajah, Pak? Umat Islam. Afrika, Asia, ini fakta, Pak, sudah takdir ya, udah begitu, Pak. Dan ternyata dalam kolonialisme atau imperialisme atau penjajahan itu, kata para sejarawan, itu mengandung 3G, Pak, 3G, Pak, 3G. Pertama adalah gold, emas, Pak ya, kekayaan. Pertama glory, kedua glory itu kekuasaan, ketiga gospel, Pak, Bible, Injil. Jadi menjajah itu adalah mengambil kekayaan umat Islam, menguasai daerahnya dan menginjilkan penduduknya. Itu. Makanya dalam sejarah, Pak, kalau kita belajar sejarah Indonesia, Pak, itu ada sejarah perkembangan agama Islam, sejarah perjuangan umat Islam. Tidak ada sejarah perjuangan umat Nasrani. Kenapa? Karena mereka itu penjajah, Pak. Jadi penjajah barat datang ke dunia timur itu bukan hanya mengambil gold, harta, bukan hanya glory, kekuasaan, tapi gospel, Pak, menginjilkan umat Islam. Gitu. Sampai seorang tokoh penjajah, Pak, namanya tuh Mr. Gladstone, Pak, Perdana Menteri Inggris, itu pernah bicara di Inggris depan parlemen. Dia mengatakan selama orang Islam itu berpegang kepada Al-Quran, kita sulit untuk menguasai mereka. Maka jauhkan mereka dari Al-Quran. Nah, itu jadi benturan antar akidah ini menjadi benturan yang paling dahsyat dan paling lama. Kita ingat perang salib, hadirin. Perang salib itu perang yang cukup lama, memakan waktu lebih dari 200 tahun, Pak. Ya, kadang-kadang ada jedanya, ada berhentinya. Pemenangnya kadang-kadang muslim, kadang-kadang umat Nasrani, Pak. Itu sampai 2 abad lebih, Pak, berlangsung. Luar biasa kan? Kemudian konflik antara Yahudi dengan Muslim, Pak, itu sampai sekarang masih belum beres kan di Palestina itu. Itu karena akidah. Al-Quran, Pak, Al-Baqarah 120 ini, itu mengatakan, Al-Baqarah 20 mengatakan, walantardo ankal yahudu wan nasara wala nasara hatta tatabi'a milatahu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada engkau Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Ada yang bilang ini ayat ini sudah nggak berlaku lagi karena kepada Muhammad. Sekarang kan Nabi udah wafat. Ya, dulu kepada Nabi, sekarang kepada umat Nabi kan, umat Islam.
Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepada umat Islam sebelum umat Islam akidahnya ikut kepada akidah mereka. Ini jadi paling panjang. Sekira itu 5 konsekuensi dari makna akidah secara bahasa. Nah, sekarang akidah secara istilah, Pak. Makna akidah istilahan, secara istilah atau secara terminologi lah. Nah, salah satu definisi akidah secara terminologi diberikan oleh Hasan al-Banna, Pak. Ya, seorang ulama dari Ikhwanul Muslimin, Pak, yang dihukum mati, Pak ya. Nah, beliau merumuskan tentang definisi akidah. Ya, kata beliau, al-aqaid hiya al-umur allati yajibu ayusodiko bihal qalbuka wa tatmainu ilaiha nafsuka wa takuna yakinan indaka la yukharituhu syakun. Ini bahasa Arab lah, bahasa onta ya. Kita terjemahkan, Pak. Bukan nggak percaya kepada Bapak, saya percaya, Bapak bingung gitu lah. Nah, begini kata Al-Banna, akidah itu adalah kumpulan keyakinan, Pak. Kumpulan keyakinan yang harus dibenarkan sepenuh hati, tanpa keraguan, dan menyebabkan hati tentram. Ini definisi ini saya terjemahkan dengan bebas, Pak. Jadi kumpulan keyakinan yang harus dibenarkan dengan sepenuh hati tanpa keraguan dan menyebabkan hati menjadi tentram. Nah, ini kalau kita lihat definisi akidah ini, berarti akidah itu adalah keyakinan, bukan perbuatan, Pak. Makanya dalam akidah kita mempelajari keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang dibenarkan dengan hati, Pak, bukan perbuatan. Yang membahas perbuatan itu bukan akidah. Ada namanya ilmu fikih. Kalau akidah itu membahas tentang keyakinan, kepercayaan yang dibenarkan dengan hati dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun, harus yakin hatinya. Dan akidah itu melahirkan jiwa hati yang tentram. Ini salah satu akidah yang benar itu adalah mendatangkan ketentraman hati bagi pemeluknya. Kenapa demikian? Karena akidah dalam Islam itu, Pak, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, tidak bertentangan dengan fitrah yang suci, dan tidak bertentangan dengan karakter dasar manusia. Ya. Maka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah, Pak. Jadi kalau kita berakidah dengan benar, hati kita akan tentram, jiwa akan damai, Pak. Kalau sering gelisah, itu pertama akidah kita itu belum kokoh, belum kuat, belum menancap dalam hati, masih ada keraguan, masih ragu. Saya suka takut kalau besok miskin, berarti tidak yakin, Pak, dengan rezeki di tangan Allah, Pak. Saya kadang-kadang merasa cemas anak saya yang perempuan belum punya jodoh. Ini berarti belum yakin bahwa jodoh itu yang mengatur siapa? Allah, Pak. Kalau akidah sudah mantap, kokoh, akan tenang menghadapi apapun dalam hidup ini. Itu hadirin. Nah, kita lanjut. Ilmu yang mempelajari akidah itu ilmu akidah, Pak. Tapi ada nama lain. Nama lainnya adalah ada ilmu akidah. Nama kedua adalah ilmu tauhid, Pak. Tauhid artinya apa, Pak? Mengesahkan Allah. Kenapa? Karena inti dari akidah itu adalah mengesahkan Allah. Itu intinya. Inti pelajaran dalam ilmu akidah adalah mengesahkan Allah. Maka disebut juga ilmu tauhid. Yang ketiga, nama ketiga adalah ilmu usuluddin. Usul-usulnya Pak Udin, ya. Bentar ya. Usul itu apa? Pokok. Din itu adalah agama. Mempelajari tentang pokok-pokok agama. Sebab akidah itu merupakan pokok dalam agama Islam. Kalau fikih itu cabang, Pak. Furu bukan pokok, cabangnya.
Nah, itu nama yang ketiga. Nama yang keempat, ilmu kalam. Kalam itu artinya pembicaraan. Sebab mempelajari akidah itu butuh pembicaraan atau argumen, hujah atau dalil yang banyak diambil dari Al-Quran, hadis ataupun logika, Pak. Dengan dalil akli disebut ilmu kalam. Pembicaraan atau argumen, sebab butuh argumen. Nanti kita akan buktikan membahas iman kepada Allah itu banyak, Pak, argumen-argumen yang disampaikan bagaimana membuktikan adanya Allah. Membuktikan adanya hari akhir itu ada argumen-argumen yang disebut kalam, Pak. Jadi disebut ilmu kalam. Itu ada 4. Yang kelima ini dari barat sih, Pak. Orang barat, teologi. Teo artinya Tuhan, logos ilmu tentang Tuhan. Nah, teologi ini bukan hanya milik umat Islam, ada teologi Kristen, teologi Hindu, maka ditambahkan teologi Islam, gitu. Tapi makna yang paling tepat itu ilmu akidah, Pak, ilmu yang mempelajari keyakinan di dalam Islam. Aduh, Pak, nunggu Isa masih lama, Pak ya. Kita teruskan, Pak. Nah, sekarang pembahasan yang kedua tentang sumber akidah, Pak. Dari mana akidah itu sumbernya? Jelas dari wahyu, kan. Kalau akidah yang salah, akidah di luar Islam, bukan dari wahyu. Contohnya akidah Hindu, Pak, Hindu atau Buddha. Akidah orang Hindu itu banyak mengambil dari cerita-cerita fiktif. Dari apa? Ramayana dan Mahabharata, Pak. Itu akidahnya di sana, Mahabharata. Itu kisah fiktif dijadikan sumber akidah orang-orang Hindu. Itu, Pak, Hindu. Kemudian kalau Yahudi, Nasrani, kedua agama ini sebenarnya agama wahyu, Pak. Agama samawi. Cuman dalam perkembangannya setelah Nabi Musa meninggal, Nabi Isa sudah tiada, itu umat-umatnya banyak yang mengubahnya. Sampai misalkan dalam agama Kristen, hadirin, dalam agama Kristen itu banyak akidahnya bukan dari wahyu lagi, tapi dari kepercayaan penganut agama berhala. Seperti Nabi Isa katanya lahir 25 Desember. Itu ternyata kelahiran Dewa Matahari, Pak. Dewa Matahari. Kemudian orang Nasrani percaya pada hari Minggu itu saat yang tepat untuk menyembah Tuhan. Sebab itu yang diagungkan oleh penyembah matahari, Sunday, Bapak. Itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu Sunday, Pak, ya, hari Minggu itu. Itu sun itu apa? Matahari, Pak. Day itu hari matahari, karena pada hari Minggu itu para penyembah dewa matahari menyembah matahari. Kalau orang Islam jangan mengatakan Sunday, Pak. Ahad, Pak. Minggu juga tuh hari Tuhan, kan, Pak. Dan bahasa Portugis, Pak. Jadi kita mah jangan bilang Minggu, Pak, Ahad aja. Ahad tuh hari pertama, kan. Senin hari kedua, dan seterusnya. Nah, hadirin, jadi agama-agama di luar Islam itu akidahnya salah sebab tidak berdasarkan wahyu. Nah, hanya Islamlah yang akidahnya berdasarkan kepada wahyu, Pak. Karena yang paling mengerti, yang paling mengetahui tentang akidah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diserahkan kepada pemikiran manusia. Nah, wahyu dalam Islam itu sekarang terwujud dalam 2, Pak. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah atau hadis, Pak. Al-Quran itu jelas dari ayat pertama Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas itu wahyu Allah yang otentik, Pak, yang benar, tidak ada sedikit pun kesalahan, la raiba fihi, Pak, tidak ada keraguan, benar seluruhnya. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran itu membahas tentang akidah. Akidah itu paling banyak dalam Al-Quran, sepertiganya. Makanya surat Al-Ikhlas oleh Nabi dianggap sebagai sepertiga Al-Quran, Pak. Qul huwallahu ahad itu sulusul Quran. Surat Qul hu itu sepertiga Al-Quran. Kenapa? Sebab isinya tentang akidah.
Kulhu itu Pak. Dan akidah itu sepertiga Al-Quran. Nah itu hadirin. Nah kemudian kalau hadis, nah hadis itu tidak semuanya otentik Pak, tidak semuanya benar ya. Yang diterima sebagai hadis yang otentik, yang benar itu kan adalah hadis-hadis yang mutawatir Pak. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang, cuma sedikit. Yang kedua hadis sahih, ketiga hadis hasan. Hadis dhaif, apalagi yang maudhu itu tidak bisa diterima dalam akidah Pak. Dalam fikih pun nggak bisa, apalagi akidah. Nah ini sumber akidah Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kemudian hadirin buat iman rahimakumullah, bagaimana dengan akal? Kan kalau kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, dulu guru kita mengatakan ada dalil nakli, ada dalil akli Pak ya. Kalau nakli itu Quran, hadis, kalau akli akal. Nah itu sebenarnya akal itu sebagai pembantu saja untuk wahyu, bukan sebagai sumber pertama. Akal itu kan hanya pembantu untuk memahami wahyu. Kan tidak mungkin kita memahami tanpa akal. Jadi dalil akli itu membantu saja, membantu dalil nakli. Nah selanjutnya yang perlu disampaikan Pak juga pembahasan tentang sumber terlarang dalam akidah. Ini ada sumber terlarang dalam akidah. Artinya tidak boleh dijadikan sumber dalam akidah. Ini banyak. Kenapa nih saya sampaikan hadirin sekalian? Sebab di Indonesia itu perguruan tinggi Islam yang mengajarkan akidah secara mendalam itu ada di UIN Pak. Tapi namanya itu bukan akidah, akidah dan filsafat Pak. Tanya ke yoga tuh. Akidah dan filsafat atau teologi dan filsafat. Jadi akidah dan filsafat itu disejajarkan. Maka di sana yang diajarkan bukan hanya Quran Sunnah, tapi ada sumber lain. Filsafat, fil itu dari bahasa Arab Pak, gajah ya. Safat buntung, di gajah buntung filsafat sebenarnya. Cuma safatnya dari bahasa ujung berung Pak. Jadi gajah buntung. Nah makanya kalau kita teliti ya, sumber akidah yang terlarang itu ada beberapa. Yang pertama adalah kitab suci agama lain. Jelas tidak boleh kita menggunakan kitab suci orang lain untuk dalil akidah. Kita cuma butuh Quran dan Sunnah Pak, cukup. Nah hadirin, itu ada sebuah kisah hadirin. Di masa awal dakwah Rasulullah, beliau pernah marah kepada Umar bin Khattab. Karena beliau itu pernah menyimak pelajaran orang Yahudi dan kata beliau sangat mengagumkan. Bolehkah kami mencatatnya? Nah Nabi marah Pak. Apakah kalian ingin menjadi orang-orang yang bingung dengan ikut agama, dengan ikut ajaran Yahudi? Cukuplah Al-Quran sebagai pegangan kita. Jadi tidak boleh Kak kita mempelajari kitab agama lain. Tapi bagi orang yang sudah kuat imannya, ilmunya tinggi, boleh untuk mempelajarinya sebagai pembanding, boleh aja. Apalagi untuk meluruskan. Kita punya seorang kristolog dunia Pak, namanya Dr. Zakir Naik ya. Itu beliau tuh hafal Quran dan hafal Bible Pak. Hafal, luar biasa. Hafal. Dan beliau itu hafal Bible itu bukan untuk meyakini, jadi untuk mengoreksi kekeliruannya. Ya kalau kita nggak usah hafal Bible, Pak, Quran kita hafal-hafal kalau Bible Pak. Quran heula we pan hese hafal kan. Ya. Itu hadirin sekalian. Jadi kitab agama lain tidak boleh menjadi sumber akidah. Yang kedua, nah yang dilarang itu adalah buku tulisan para orientalis Pak. Ini kalau di YIN, di UIN itu diajarkan Pak, sumber itu dari buku-buku orang barat. Bahkan banyak dosen-dosen muda Pak, yang baru lulus sarjana itu dikirim ke Eropa, Amerika, berguru kepada orang barat. Mereka pandai dalam Islam, dalam akidah, tapi mereka bukan muslim. Nah tentu saja ini jadi masalah. Ya kalau orang itu sudah kuat imannya,
ilmunya sudah kokoh, belajar dari orang barat, nggak masalah. Ini ketika imannya masih lemah, ilmunya masih minim, terpengaruh Pak. Sehingga datang ke Indonesia menjadi westernized Pak, terbaratkan cara berpikirnya. Ya, sampai datang ke Indonesia mengatakan semua agama sama kan. Hukum Islam itu banyak yang kejam, tidak sesuai dengan zaman Pak. Warisan itu tidak adil. Ini dari guru mereka Pak di Eropa, di Amerika. Ini kan jadi begitu masalahnya. Jadi kita mah janganlah membaca buku-buku karya orientalis barat. Orang-orang barat yang menulis buku Islam orientalis namanya Pak. Karena banyak kerancuan-kerancuan. Mungkin karena mereka itu bukan muslim sehingga tidak menjiwai Pak. Atau yang kedua ada tujuan tertentu. Itu dalam rangka menyalahartikan Islam kepada umat Islam. Jadi Islam yang dipahami, Islam yang keliru, sengaja dikelirukan. Bapak masih ingat dulu ketika Aceh, Pak, Aceh itu kan salah satu daerah yang dijajah terakhir, Pak. Itu baru tahun 1905, Pak. Kalau Jawa, Sumatera, yang lain itu dari tahun berapa? 3,5 abad kan dijajah Belanda, Pak. Tapi kalau Aceh hanya 40 tahun, Pak. Tahun 5 baru didapat oleh Belanda. Kenapa? Karena orang Aceh itu sangat kuat beragamanya. Nah, sehingga untuk menaklukkan Aceh, orang Belanda mengirim seorang orientalis kahwat namanya Snoek Kurgroje dan Panderplas berarti Pak. Nah, Snoek ini belajar 10 tahun di Mekah Pak, belajar tafsir, hadis Pak, belajar fikih. Nah, sehingga pandai. Cuman ketika datang ke Aceh itu orang Aceh dibohongi Pak. Islamnya disalah-salahkan. Akhirnya dikuasai Aceh Pak. Itu berkat orientalis. Makanya buku-buku mereka itu jangan dijadikan sumber akidah. Yang ketiga yang dilarang itu adalah buku-buku aliran sesat. Hati-hati Pak, baca buku dari penerbit, penerbit Mizan Pak. Itu di Gerebagi ya Pak. Itu banyak buku-buku karangan orang Syiah Pak. Buku-buku Syiah. Atau buku-buku Ahmadiyah. Buku-buku orang-orang Mu'tazilah Pak. Ya, sekarang beredar banyak. Apalagi kalau Bapak suka di dunia maya, wah itu Pak banjir buku-buku orang Syiah, Ahmadiyah. Itu sesat, tidak boleh kita jadikan sumber akidah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat terakhir mungkin Pak nih. Ini buku-buku filsafat. Walaupun filsafat Islam. Yang tadi saya katakan Pak, di UIN di kita itu Fakultas Akidah dan Filsafat. Saya belum pernah kuliah di UIN Pak, cuman saya suka membaca di Google Pak, ingin tahu kurikulum dan silabus Akidah Filsafat. 8 semester dipelajari, ternyata banyak mata kuliah filsafat. Ada filsafat Yunani, ada filsafat Barat, filsafat kontemporer, filsafat India, filsafat Cina, filsafat Islam. Ada metafisika, logika, Pak, ada lagi tentang estetika, filsafat agama, filsafat sementara akidahnya sedikit, Pak. Waduh, gimana nih? Sampai pernah kan ketika ospek di UIN itu para seniornya menulis spanduk Pak, selamat datang di area bebas Tuhan. Jadi untuk masuk UIN itu Tuhannya bebas, nggak usah Allah, sahawe lah. Yang penting bertuhan, tapi bebas Pak. Ini dari Fakultas Akidah Filsafat. Karena filsafat tadi gajah gundungnya Pak. Ini, jadi buku filsafat Islam itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan akidah Pak. Sebab beberapa pemikiran filsafat itu ada yang bertentangan dengan akidah Islam. Cuman waktunya habis, saya tidak bisa berikan contoh, mungkin lain kali Pak. Beberapa pemikiran filsafat Islam yang bertentangan dengan akidah Islam. Insya Allah pada kesempatan lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai pengantar akidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.